Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai kajian kita di malam ini walhamdulillah. Dan ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat ini sulit kita dapatkan karena pandemik selama 2 tahun ini, dan banyak keutamaan daripada majelis ilmu yang tidak didapatkan. Majelis ilmu offline maksudnya seperti ini, berjumpa, yang tidak didapatkan pada kajian online. Terutama hadis Rasulullah SAW. Contohnya misalkan beliau bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali akan diturunkan kepada mereka rahmat. Akan diturunkan kepada mereka rahmat. Kemudian juga sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah taala banggakan di hadapan para malaikat. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW yang lainnya, wa inna lillahi sayyaruna fil ard. Allah taala mempunyai malaikat yang berkeliling di muka bumi. Yabhatsuna majalisal ilm, mereka mencari majelis ilmu. Fa idza wajadu jalasu, kalau mereka mendapatkan majelis ilmu maka mereka ikut duduk di majelis ilmu tersebut, para malaikat. Sehingga biasanya majelis ilmu beda suasananya. Salah satunya wallahu taala alam bisawab, karena ada malaikat yang juga ikut duduk. Semoga saja demikian. Begitu juga hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan, fa idza wajadtum riyadhal jannah farta'u, kalau kalian mendapatkan taman-taman surga di dunia, maka singgahlah, geguklah, istirahatlah di sana, ambillah manfaat sebanyak yang kalian bisa. Qalu wa ma riyadhul jannah, apakah itu taman-taman surga ketika di dunia? Kata Rasulullah SAW, hilakul dzikr, itu adalah halaqah-halaqah ilmu seperti ini, yang dengannya kalian mengetahui mana tauhid, mana sunnah, mana tauhid, mana kesyirikan, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, bagaimana cara jual, bagaimana cara beli, bagaimana cara menikah, dan bagaimana hukum talak. Itu namanya majelis ilmu. Nah, maka alhamdulillah juga kita bisa mendapatkan manfaat yang lainnya, bertemu dengan ikhwan, kemudian mendapatkan manfaat-manfaat yang lainnya walhamdulillah. Taib jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengulang-ulang pembahasan Kutubut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau banyak menulis kitab-kitab tentang tauhid. Ya, di antaranya yang direkomendasikan para ulama adalah 3 kitab utama, yakni yang pertama adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, kemudian Kitab Tauhid, dan Kashfus Syubuhat. Maka untuk Usul Tsalatsah kita ulang secara agak cepat karena sudah sering dikaji di masjid-masjid, dan nanti kita masuk pada pembahasan Kitab Tauhid secara lebih mendalam dan pelan-pelan. Taib, ikhwan sekalian, pada kitab Tauhid
Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan kalimat al-basmalah. Dan demikianlah yang senantiasa dimotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan sesuatu kecuali dengan mengucapkan bismillah. Beliau menyatakan kullu amrin dzibalin la yubtada'u bil basmalah fahuwa abtal. Setiap perbuatan yang baik tetapi lupa mengucapkan kalimat bismillah, maka itu abtal, ay aqta, ay ajza, terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa bayangkan kalau ada satu aktivitas tapi tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita lupa mengucapkan kalimat bismillah dalam semua aktivitas kita. Demikian juga Rasulullah SAW. Dan beliau mencontoh pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW idza kataba ar-risalah bada'a bil basmalah. Rasulullah SAW itu ketika menulis surat-surat beliau, termasuk ketika surat dakwah ke berbagai macam penguasa, beliau memulainya dengan bismillah. Memulai dengan bismillah. Kalau kita lihat kalimat bismillah itu kan dimulai dengan ba. Ini disebut dengan, siapa yang tahu ingat? Al-ba di sana huruf apa? Naam, harfu jarin. Dan isim di sana bismi itu adalah majrun bil ba. Aslinya sebetulnya bismi ini di belakang, ya, ada di depannya satu kalimat yang dibuang. Maka ba di sana harfu jarin muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu fi'lun munasib. Ada fi'il yang dibuang dan itu disesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Contohnya kita membaca, kemudian kita mengucapkan bismillah, berarti maknanya adalah bismillah aqra'u, dengan nama Allah aku membaca. Aslinya aqra'u bismillah. Fi'il dikebelakangkan supaya kalimat Allah dikedepankan, dan supaya makna lil isti'anah, kalimat makna permohonan, walil musahibah, dan juga senantiasa penyertaan, dan supaya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan. Maka bismillah. Adapun kalimat Allah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kalimat lafzul jalalah. Lafaz al-jalalah. Allah adalah isim di antara Asmaul Husna dan yang paling mulia di antara Asmaul Husna yang ada. Walillahil asmaul husna. Allah Ta'ala mempunyai Asmaul Husna. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan 99. Dan para ulama menyatakan itu bukan pembatasan. Sebab seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita boleh berdoa dengan kalimat sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau nama yang hanya diketahui oleh Engkau dan tidak diberitahukan kepada makhluk Engkau. Berarti 99 itu bukanlah pembatasan. Nah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu adalah Allah, lafzul jalalah. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, jikalau seseorang benar i'tikadnya, benar penghambaannya, takut dan harapnya kepada Allah, maka tidaklah kalimat Allah diucapkan bagi orang yang bersedih kecuali dia pasti gembira.
Tidaklah diucapkan oleh orang yang sempit hatinya kecuali pasti lapang. Tidaklah diucapkan oleh orang yang membutuhkan pertolongan pasti ditolong. Ketika kalimat Allah Subhanahu wa taala diucapkan. Allah itu berasal daripada kalimat ilah awalnya. Kemudian hamzahnya di fathah dan lamnya kemudian ditasydid menjadi Allah. Naam. Dan kalimat Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu isim yang dijelaskan oleh Asmaul Husna yang lainnya. Misalkan Allahu la ilaha illahu Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin dan seterusnya. Semua Asmaul Husna yang lainnya mengikut pada isim Allah. Tidak boleh isim Allah sebagai penjelas daripada Asmaul Husna yang lainnya. Itu diantara kekhususan daripada isim Allah. Bismillah Ar-Rahman. Adapun isim Ar-Rahman itu adalah isim dari antara Asmaul Husna yang sangat mulia dan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmaul Husna itu terbagi pada dua bagian. Ada Asmaul Husna yang kita tidak boleh menyematkannya pada seseorang atau jadi nama tempat kecuali di depannya ditambahi dengan tambahan. Contohnya Abdun misalkan. Di antaranya adalah Allah. Di antara yang lain adalah Ar-Rahman, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qadir dan yang semisalnya. Maka tidak boleh kita ngasih nama seseorang misalkan Rahman atau menjadi namanya Abdul Rahman dipanggil Rahman, itu juga enggak boleh. Sebab itu khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang namanya ingin Rahman berarti ditambah Abdul Rahman. Panggilannya jangan Rahman, tetap panggilannya adalah Abdul Rahman. Tidak boleh manggil dia Rahman. Sebab itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman maknanya adalah dzu rahmatin wasi'ah. Allah zat yang mempunyai rahmat yang maha luas. A'dadtu li'ibadi, aku telah menyiapkan, kata Allah, bagi hambaku itu 100 rahmat. 100 rahmat. Dan aku turunkan ke dunia 1 rahmat. Karena 1 rahmat inilah seekor induk binatang buas tidak memakan anaknya, mengangkat kakinya ketika terinjak anaknya. Itu karena rahmat yang satu tadi. 99 disimpan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim itu maknanya adalah dzu rahmatin wasilah. Allah Subhanahu wa taala menghususkan rahmatnya kepada sebagian hambanya. Jadi Rahman itu sifatnya umum kepada semua manusia, baik kafir maupun muslim. Adapun Rahim itu adalah Allah Ta'ala zat yang maha merahmati orang-orang yang beriman. Dalam bahasa Indonesia biasanya dibedakan, ya kan, kalau kita lihat ya, Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan kalimat apa? Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, padahal sama, itu diambil daripada rahmat. Kemudian ada yang Rahman, ada yang Rahim. Rahman sifatnya umum dan Rahim sifatnya rahmat yang khusus bagi orang yang beriman. Kemudian beliau menyatakan i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai engkau yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. I'lam. Ya, itu adalah fi'il amr daripada alima ya'lamu. I'lam, ketahuilah. Dan ilmu ini maknanya adalah idraku syai', idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan keadaannya, sehingga menimbulkan keyakinan. Itu namanya ilmu. Lawan daripada ilmu apa? Al-jahlu. Al-jahlu itu artinya bodoh. Nah, bodoh ini ada dua. Al-jahlul basit, kebodohan yang
masih bisa ditoleransi, idraku syai'i adamul idrak li syai'in. Seseorang tidak tahu terhadap sesuatu, itu namanya bodoh. Ada juga namanya jahlul murakkab, kejahilan yang sangat fatal, yaitu idraku syai' ala ma yukhalifu alaih. Mengetahui sesuatu, mengaku mengetahui sesuatu, tapi pengetahuan dia tadi bertentangan dengan fakta yang ada atau keadaan yang sebenarnya. Ini namanya jahal apa? Murakkab. Dia mengaku saya tahu, ternyata pengetahuan dia tadi beda. Dalam bahasa kita sok tahu. Kalau orang bodoh itu adalah al-jahil ya'lam annahu la ya'lam. Orang jahil dia tahu bahwa dia tidak tahu. Adapun jahil murakkab tadi adalah al-jahil ya'lam bi annahu la ya'lam wa yadda'i bi annahu a'lam. Dia enggak tahu tapi dia mengaku tahu, bahkan merasa paling tahu. Nah, ini jahal murakkab. Kemudian tingkatan ilmu itu juga macam-macam. Yang paling pertama tadi adalah ilmu. Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah adzan. Adzan itu adalah mengetahui sesuatu, idraku syai' wa dhiddu rajihun, mengetahui sesuatu tetapi ketidaktahuannya lebih dominan. Ya, mengetahui sesuatu kemudian dia ragu tapi keyakinannya lebih dominan. Itu namanya dhon. Lawannya adalah waham. Waham itu mengetahui sesuatu tetapi keraguannya lebih dominan. Baru kemudian nanti ada syak. Syak itu pertengahan. Beliau menyatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai engkau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat rahimakallah, kalimat doa. Maka bagus dalam keseharian kita biasakan secara langsung atau lewat WA atau lewat komunikasi yang lain, perbanyak doa. Rahimakallah, semoga Allah taala merahmati engkau. Kemudian kalimat jazakallah atau kalimat yang lain barakallah atau kalimat-kalimat yang lain yang disyariatkan di dalam al-Islam. Ini adalah kalimat doa, menunjukkan bahwa kita mendoakan saudara kita. Maka disunahkan dan pembuktian atas cinta kepada saudara itu sering mendoakan. Jadi kita sering mendoakan saudara kita, baik diketahui maupun saat gaib, saat tidak diketahui. Tidaklah seorang hamba mendoakan saudaranya ala dhahril ghaib, saudaranya tadi enggak tahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat. Kemudian juga mendoakan walaka bimithlin, semoga engkau mendapatkan yang sama seperti dia. Seperti itu. Ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail wal amalu bihin. Ketahuilah bahwa kita wajib mempelajari 4 hal dan mengamalkannya. Ini sangat penting memang di dalam al-Islam. Dan ini sama-sama kita ketahui. Yang pertama kata beliau adalah al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Maka ilmu ini sangat penting. Ilmu sangatlah penting. Bahkan melebihi pentingnya makan dan minum. Al-ilmu ahammu minal akli wasyurbi. Ilmu lebih penting daripada makan dan minum. Sebab manusia itu makan dan minum beberapa kali dalam satu hari. Akan tetapi seseorang tidak bisa lepas daripada al-ilmu dalam setiap detik dan menitnya. Maka ilmu ini sangat penting. Kita dapatkan banyak keutamaan di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang betapa mulianya ilmu. Ya, manusia diangkat dengan derajat takwa. Kemudian manusia diangkat juga dengan ilmu. Maka kita dapatkan zaman dahulu kala itu, walaupun budak hitam legam,
tapi mempunyai ilmu, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu faedah, ya, anjing yang mempunyai ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebutkan tentang al-jawarih minal kalb al-muallam, bahwa anjing itu ada yang telah terlatih yang boleh digunakan. Kita kan kaum muslimin nggak boleh memelihara anjing, itu nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah man i'tana kalban ghaira muallam, barang siapa yang dia memelihara anjing tapi bukan anjing yang dilatih untuk berburu binatang, nukisa min thawabihi qirat fi kulli yaum, akan dikurangkan dari pahalanya satu hari satu gunung Uhud. Satu hari. Jadi di rumah tidak boleh dipelihara anjing. Lah, saya kan di halaman, Ustaz. Sama saja. Ya, maksudnya ya di rumah atau di halaman. Enggak boleh. Kecuali anjing yang dilatih dan terlatih digunakan untuk berburu binatang. Nah, anjing yang digunakan untuk berburu binatang, ini beda perlakuannya dalam Islam. Kalau kita dijilat anjing, hadisnya itu kan jelas. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum faghsilu sab'an. Kalau kalian dijilat anjing atau benda kalian dijilat anjing, berapa kali mencucinya? 7 kali. Ulahunna biturab. Yang pertamanya pakai tanah dulu gosoknya. Ternyata kemudian ada bakteri yang tidak bisa mati kalau pakai air saja atau sabun apapun. Dia mati kalau pakai tanah dulu digosok. Nah, jadi 7 kali, salah satunya pakai tanah. Dalam riwayat yang lain, wa afiruhu tsaminata biturab. Yang ke-8-nya dengan tanah. Ada 2 redaksi hadis yang berbeda. Dalam jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-jawarih minal kalab, anjing yang digunakan untuk berburu binatang. Kalau kita berburu binatang, anjing menggigit, kalau anjing bukan terlatih, maka menjadi bangkai. Kalau kita manah atau nembak binatang buruan misalkan, semasa diucapkan dengan bismillah, mati menjadi halal untuk dimakan walaupun tanpa disembelih. Setelah ditembak atau dipanah masih hidup, disembelih lagi. Kalau kita punya anjing terlatih khusus, dilepas, anjing tadi menggigit sampai mati, halal. Ya, menjadi halal. Tinggal dibersihkan di bagian itu, kemudian yang lainnya halal untuk dimakan. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga anjing al-kahfi, ashabil kahfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalbuhum basitun jira'ihi bil wasit. Anjing al-kahfi disebut dengan pujian, diabadikan namanya, diabadikan sebutannya dalam Al-Qur'an. Ya, ketika bersama orang yang berilmu, yakni ashabul kahfi. Itu anjing. Bagaimana lagi dengan manusia? I'lam rahimakallah, kata beliau, yang pertama itu adalah al-ilmu. Maka ilmu ini yang pertama kita wajib membetulkan niat kita. Dalam menuntut ilmu maka kita penting membetulkan niat kita. Niat kita bukan untuk dunia, niat kita bukan untuk mencari kemasyhuran misalkan, bukan untuk berdebat. Tetapi niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, liraf'il jahli, untuk mengangkat kebodohan. Untuk mengangkat kebodohan. Adapun yang kedua, ilmu ini innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu dengan proses waktu, capek, letih, tidak didapatkan instan. Tidak didapatkan instan. Jadi ilmu itu lewat proses waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, sebagaimana telah kita ketahui kisah-kisah para ulama di zaman dulu. Maka ilmu ini akan memandu seseorang
Beda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, sangat beda. Kemudian yang kedua kata beliau adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu. Li'anna al-amala thamaratul ilm, sebab amalan merupakan buah daripada ilmu. Dan ada celaan di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka amal, wa innama al-jaza bil amal bima kuntum ta'malun, kalian dibalas berdasarkan amal kalian, dengan amal kalian. Maka kita berlindung kepada Allah daripada ciri khas Yahudi dan Nasrani. Al-Yahud, mereka mempunyai ilmu tetapi tidak beramal. Mereka tahu Rasulullah SAW tetapi tidak mau masuk ke dalam al-Islam. An-Nasara, mereka jahil tetapi rajin beramal. Maka kaum muslimin harus menyelisihi, ya, sebab setiap saat dalam salatnya berlindung supaya tidak disamakan dengan orang yang al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah dan disesatkan oleh Allah. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Yahudi tadi banyak ilmunya. Yahudi itu banyak ilmunya, Masya Allah. Tetapi mereka tidak beramal, tidak mengikuti ilmunya. Orang Nasrani jahil, tetapi rajin beramal. Saking rajin beramal sampai nggak mau nikah. Antum lihat orang Nasrani itu sampai nggak nikah, insyaallah. Naam. Maka kalau ada umat Islam banyak ilmunya, tetapi sangat sedikit amalnya, ada sebagian dari sifat Yahudi. Demikian juga jika umat Islam rajin, di antara umat Islam ada yang rajin beramal tetapi sedikit ilmunya, maka ada sebagian di antara ciri khas Nasrani. Kemudian yang selanjutnya adalah ad-da'watu ilaihi, dakwah, mendakwahkan al-Islam, mendakwahkan al-haq, mendakwahkan as-sunnah, mendakwahkan at-tauhid. Dan dakwah ini wajib dengan ilmu. Jadi semuanya mempunyai keterkaitan. Ilmu, amal, kemudian ad-da'watu ilaih, mendakwahkan, ya, mendakwahkan al-Islam. Rasulullah SAW bersabda, umfus ala rislik wad'uhum ilal Islam, teruslah berjalan dalam peperangan Khaybar. Sabda beliau kepada Ali bin Abi Thalib, ajaklah mereka ke dalam al-Islam. Wa akhbirhum, beritahukan kepada mereka orang Yahudi apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah. Fawallah, demi Allah, seandainya engkau dengan izin Allah bisa menyampaikan hidayah sehingga salah satu di antara mereka masuk ke dalam Islam, dzalika khairul laka min humurin na'am, itu lebih baik daripada segerombolan onta merah, ya, onta yang sedang bunting. Onta 50 jutaan lagi bunting, harganya bisa 2 kali lipat. Katakanlah, anggaplah 100 juta. Sekumpulan onta. Ya, kalau di kita mungkin sapi, ya, bisa dilihat sapi di situ, ya kan? Sekumpulan sapi yang banyak itu nggak ada apa-apanya kalau kita bisa ngajak seseorang masuk ke dalam Islam. Seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Maka dakwah ini juga hal yang lain wajib dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku, aku mengajak kaum muslimin masuk ke dalam al-Islam
Aku kata Rasulullah SAW, dan pengikutku, ya, dengan ada basiratin, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan bayan, dengan ilmu, dengan hujjah, dan dengan al-bayan. Jadi semua kita wajib berdakwah, dan dakwah itu umum, bisa seperti ini, bisa juga kita berdakwah lewat media sosial, berdakwah kepada keluarga, berdakwah dalam setiap momentum dan kesempatan, dan ini adalah kewajiban setiap kita untuk menyampaikan al-Islam, menyampaikan al-Islam. Kemudian was-sabru 'alal adzafi, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzafi. Yang keempat adalah bersabar di atas gangguan. Bersabar di atas gangguan menuntut ilmu, bersabar di atas halangan ketika beramal, bersabar di atas halangan ketika berdakwah. Maka Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa jihad yang paling tinggi itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Untuk apa? Mencari ilmu. Ya, apalagi kan habis pandemik kita 2 tahun. Ya, mungkin sholat di rumah setengah tahun. Saat puncak-puncaknya, kemudian majelis ilmu ditiadakan, semuanya kajian online, ya, semangat akhirnya menurun, ada yang lemah semangat, ada yang kemudian lagi malas-malasan, seperti itu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, jihad melawan hawa nafsu itu ada 4. Yang pertama, jihad menuntut ilmu. Ini harus jihad memang. Ya, harus jihad. Kalau zaman dulu kan Masya Allah, sampai jalan ribuan kilometer, sampai menghabiskan semua harta, menghabiskan waktu bertahun-tahun, menyeberangi lautan, luar biasa. Kalau kita alhamdulillah tinggal nyalakan sepeda motor datang. Sebagian mungkin melangkahkan kaki, walhamdulillah. Jadi enak. Tapi ini pun butuh jihad. Kalau enggak, kita enggak bisa datang ke tempat ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama adalah jihad menuntut ilmu. Maka tidak selayaknya seseorang teriak-teriak jihad tapi dia tidak berjihad menuntut ilmu. Yang kedua adalah berjihad untuk beramal. Amal itu butuh jihad. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia itu harus disapih. Jadi jihad kita melawan hawa nafsu itu bagaikan jihadnya seorang ibu menyapih anaknya. Hawa nafsu kita itu kan pengennya semuanya zona aman, santai, apalagi pokoknya gitulah. Nah, ketika kita melawan hawa nafsu, itu beratnya bagaikan menyapih seorang bayi yang lagi menyusu ASI ke ibunya. Bayangkan betapa susahnya. Antum yang punya anak pasti punya pengalaman bagaimana sulitnya menyapih bayi yang lagi masa menyusui ke ibunya. Itu beratnya minta ampun, sulit minta ampun. Begitulah hawa nafsu manusia, maka kita lawan. Untuk amal ini juga sangat berat, luar biasa. Ya. Yang berikutnya adalah as-sabru. Ya, yang keempat tadi adalah bersabar di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, at-tawasau bis sabri wa at-tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka as-sabr itu ada 3 kata para ulama. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, bersabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketaatan majelis ilmu, kemudian salat berjamaah. Ini butuh kesabaran memang. Ya. Butuh istiqamah. Salat sunnah, salat malam, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, semuanya butuh mujahadah dan musabarah. Bersungguh-sungguh, konsisten dan senantiasa bersabar atas demikian. Bersabar di atas ketaatan. Yang kedua, bersabar atas maksiat supaya tidak dilakukan. Menundukkan pandangan, menahan tangan,
kemudian menahan keinginan terhadap hal-hal yang diharamkan. Adapun yang ketiga adalah bersabar di atas takdir Allah, semacam sakit, musibah, bencana, wafatnya keluarga, dan lain semisalnya. Maka 4 hal ini kata para ulama sangatlah penting. Sangatlah penting. Beliau kemudian rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil daripada keempat hal tadi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri, demi masa. Allah ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu yang menjadi modal kita. Jadi waktu ini sangat luar biasa pentingnya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, tanpa melihat status, tanpa melihat latar belakang apapun, tanpa melihat strata sosial dan kekayaan. Semuanya lafi khusrin, dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Mereka mempunyai ilmu kemudian beriman. Wa amilus shalihat, mereka beramal. Rugi juga berarti orang yang punya ilmu tetapi tidak beramal. Kemudian watawasau bil haqq, dan mereka saling tawasau dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dan mereka saling bertawasi di dalam kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau menyebutkan al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau berkata, "Lau ma anzalallahu illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan daripada Al-Quran 114 surah kecuali 1 surah ini saja, cukup sebagai nasihat kepada manusia. Makanya dulu para ulama itu sering membacakan surah wal asri kepada saudaranya. Dia berkata kepada temannya, ayo kita duduk sebentar. Ngapain? Tolong dengarkan, saya mau membacakan surah wal asri. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang kaget, wah, kirain ada apa ya kan? Sini sebentar. Kenapa? Ayo kita duduk. Kamu dengarkan saya membaca surah wal asri. Wah, mungkin reaksinya beda-beda ya kan? Atau kadang bertamu, sahabat yang satu bertamu ke sahabat yang lain. Itu kan ada canda, tawa. Maka biasanya di akhir pertemuan, salah seorang sahabat tadi, sebagian di antara mereka ada yang membacakan surah wal asri. Saking dalamnya makna wal asri tadi. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali yang berilmu. Yang hanya berilmu juga dalam kerugian kecuali dia beramal. Yang berilmu dan beramal juga dalam kerugian kecuali dia menyebarkan pesan-pesan kebaikan tadi. Waqala al-Bukhari, al-Imam Bukhari juga berkata dalam kitab sahihnya, bab al-qawlu, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab bahwa ilmu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah, ya. Al-Imam Al-Bukhari beliau berkata, bab ilmu didahulukan sebelum perkataan dan ucapan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Berilmu dulu, habis itu ucapkan la ilaha illallah. Jadi bahkan sebelum iman, ilmu dulu. Seperti itu. Maka ini 4 hal yang wajib diketahui kata beliau dan dihafalkan, kemudian diamalkan. Ilmu, amal, apa tadi? Ilmu, amal, dakwah, dan bersabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ikhwan, sampai di sini mungkin pertemuan pertama kita. Yang kedua, nanti topiknya insyaallah 3 hal yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Baru kemudian yang terakhir adalah 3 hal yang menjadi kewajiban kita: mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal ajaran Islam dengan dalil-dalilnya. Setelah itu selesai pembahasan usul tsalatsa. Jadi agak cepat kita usul tsalatsa, nanti baru masuk kepada kitab At-Tauhid. Taib.
Sambil nunggu Isya mungkin ada pertanyaan, tanya jawabnya bebas saja. Ya, topik yang kita bahas atau ada topik hal-hal yang lainnya dipersilahkan. Isya jam berapa ya? Saat ini berapa? Jam berapa? Masih ada berapa menit? Oh ya, taib, mungkin ada pertanyaan. Nah, ikhwan, tafadhol. Kalau saya tahu saya jawab, kalau enggak ya saya bilang tidak tahu. Naam. Tafadhol. Akan aman dari siksa neraka. Kalau dalam kisah itu apakah seorang mukmin akan terhindar dari itu? Naam. Al-mu'min al-muwahhid, seorang mukmin yang bertauhid akan merasakan al-aman. Iman itu ada korelasinya dengan al-aman. Aman ini kan artinya aman. Ya, iman dengan aman itu punya hubungan, pecahan kata. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman kemudian tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sedikit pun, mereka akan mendapatkan rasa aman yang sempurna, kata para ulama. Bahagia tidak mungkin tercapai kecuali yang basic tadi, aman, tercapai dulu. Nah, persepsi kebanyakan manusia aman itu adalah ya cukup makanan, minuman, stabilitas politik, sosial, ekonomi. Aman sudah, nggak ada kekacauan. Tetapi yang dimaksud dengan keamanan dalam ayat tersebut bagi orang yang bertauhid adalah aman ketika di dunia, merasa aman ketika sakaratul maut, merasa aman ketika di alam barzakh, merasa aman ketika dibangkitkan, merasa aman bahkan sampai dia nanti masuk ke dalam surga Allah. Al-amnut tam, keamanan yang sempurna. Dia rasa aman. Jadi ketika wafat, ketika di alam barzakh sampai dia di padang mahsyar, aman dia. Nah, ini yang kita inginkan, rasa aman ini. Ya kan? Rasa aman yang sempurna, dan itu khusus bagi mereka siapa? Mereka yang beriman dan bertauhid. Tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan sedikit pun. Sebab ternyata kesyirikan itu kan kadang-kadang sulit dideteksi. Kata Rasulullah SAW, ya, bagaikan sungut yang hitam jalan di tengah malam, ya, di atas batu hitam, gak kelihatan sama sekali. Kadang-kadang seseorang berbuat kesyirikan. Saat ini kesyirikan yang nyata-nyata saja banyak. Memang parameter saat ini banyak yang salah. Zaman Rasulullah SAW, beliau mengutus Ali bin Abi Thalib, tidaklah engkau dapatkan kuburan yang dibangun kecuali dihancurkan. Rasulullah SAW ketika menguasai Mekah, cari patung berhala, hancurkan semua. Tentu saja kaum muslimin saat itu kuat. Tetapi hal yang demikian tetap ditampakkan ketika seseorang sanggup menanggung risikonya. Dan yang lain kalau tidak bisa membantu, diam, tidak ikut menyalahkan, harusnya mendoakan. Ya. Baik, ada yang lain silahkan. Nah, ya, apakah kita ganti ataukah tetap? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim beda, kata para ulama. Ar-Rahim boleh bahkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul kepada kalian. Dia merasa berat akan penderitaan kalian.
sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Rasul ini maha pemaaf dan sangat pengasih. Rasulullah disebut dengan Rauf. Rauf itu kan Asmaul Husna. Juga disebut dengan Rahim, menunjukkan Rauf dan Rahim tidak masalah. Jadi Asmaul Husna itu ada yang enggak boleh, Pak, ada yang boleh. Nah, Rauf dan Rahim masih boleh. Yang enggak boleh itu contohnya Allah, Ar-Rahman, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qadir dan yang semacamnya. Bagaimana kalau sudah terlanjur misalkan ya diubah. Ya diubah. Kalau misalkan tadi contohnya misalkan Abdurrahman sudah betul, tapi panggilan kebiasaannya Rahman, tinggal panggilannya diubah. Panggilannya diubah. Bagaimana kalau namanya cuma Rahman? Ya berarti diubah namanya. Namanya yang diubah. Tanpa perlu motong kambing lagi. Kadang-kadang kan, wah nama kamu salah, potong lagi kambing. Ya enggak mesti begitu. Ya, namanya ganti nama itu kan tinggal diumumkan. Nama saya bukan ini. Masalah legalitas, nama, ijazah, KTP, yaitu hal yang sifatnya teknis. Yang penting diumumkan, nama saya bukan ini lagi. Demikian juga nama-nama yang mengandung nama yang jelek, makna yang jelek. Itu disunahkan untuk diubah. Untuk diubah. Atau seseorang ingin mengubah namanya supaya ada makna doa di dalamnya. Dulu misalkan orang tuanya pengagum istilah-istilah Sanskerta, kemudian nama anaknya semua diambil dari bahasa Sanskerta. Sanskerta ini lekat budayanya dengan Hindu. Ya, sebetulnya walaupun tidak diharamkan. Kemudian dia pengen nama yang lebih baik, tidak masalah, itu bagus. Diganti dengan nama yang disunahkan di dalam al-Islam. Nah, seperti itu. Taib, sampai di sini mungkin jamaah. Nanti kita bisa lanjutkan kembali insyaallah. Jazakumullah atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.